kemudian dorong. Lihat dorongannya itu tidak pakai tenaga tangan ya, tapi pakai tenaga kaki. Nah, jadi tangannya itu didorong oleh kaki. Nah, terus sampai ke perut, ditekan ya, kemudian maju. Sini simpan di kakinya di lutut. Nah, baru kemudian kita ambil ya. Ini juga tidak diangkat, tapi kitanya yang duduk. Nah, kita duduk, maka dia akan terangkat, ya, terangkat. Nah, tahan sebentar sampai betis dan pahanya ini bertemu gitu, ya. Kemudian baru kita simpan ke bawah. Wah, sedap. Dorong lagi. Nah, kemudian untuk mengalirkan darah ke arah kepala ya, itu kita memindahkan berat badan dari lutut ke tangan. Jadi tangan kita di lutut, kemudian pindah di sini. You feel something in your head, ya? The blood is, ya, tangan darahnya mengalir. Oke, ini. Jadi darah akan mengalir ke arah kepala. Nah, dengan cara sederhana ini, sumbatan terutama di jalur sini ya. Ini jalur apa namanya? Jugularis. Jadi jugularis itu jalur menuju ke otak. Nah, ini sering kalau kita merasa lenguh ya, Malaysia bilang lenguh ya, terasa pegal, itu sudah menunjukkan ada sumbatan. Nah, dengan cara seperti ini, sumbatan itu akan terbuka, ya. Oke, kemudian tarik ke bawah. Oke, diluruskan satu. Nah, luruskan satu, kemudian ambil. Nah, dimiringkan. Oke, sudah miring. Nah, satu kaki di belakang pantat, satu kaki di depan perut, ya. Kemudian turun. Nah, ambil pinggul sama pundak, ya. Kemudian dihentak sedikit menggunakan berat badan, ya, tidak dengan tenaga tangan, ya. Perhatikan. Nah, sedapnya. Jadi kita tidak membutuhkan banyak tenaga, ya. Kita hanya sedikit tenaga saja, itu sudah langsung dapat gitu. Nah, kemudian kita ambil tangannya, simpan di sini. Jadi jempolnya masuk ke ketiak, tapi ini hanya sebagai patokan saja, ya, jangan ngelek-ngelek. Nanti geli ya. Oke, kita putar di belikatnya. Nah, putaran ini juga masih menggunakan berat badan, ya, tidak begini. Kalau begini kan pakai tangan ya. Nah, kalau ini pakai berat badan. Iya, betul. Nah, ini kelihatan dari apa? Dari bahu. Nah, bahu kita ikut bergerak. Nah, kemudian dari sini pindah ke belakang kakinya. Pindah ke belakang ya. Nah, kemudian ini tinggal jatuhkan saja lutut ke depan. Nah, nah, ini akan ngikutin. Nah, kemudian posisi lutut kita ini akan pas dengan leher. Nah, posisi ini yang paling ideal untuk menarik, ya, otot-otot di depan sini. Lihat, ini sesuai dengan konturnya. Memang konturnya di sini, ya, konturnya ke arah atas. Ini ambil. Nah, lihat kepalanya ikut terangkat ya. Nah, di sini ada otot yang konturnya menjulur dari bawah ke atas. Maka dia akan terpijat oleh berat kepalanya sendiri, ya. Nah, kemudian diputar, jempolnya putar ke bawah supaya ototnya ini dibikin tegang gitu kan, dibikin manteng kalau bahasa kita ini, supaya tekanan yang kecil itu rasanya kuat, ya. Nah, oke. Digilas di sini. Ini jadi skapula itu satu paket. Jadi skapula, pundak, lengan. Itu si tendon ligamennya itu tersambung. Ya, makanya kalau memperbaiki skapula itu tidak bisa skapulanya saja. Ya, pasti akan harus ngikutin ke pasangannya dari skapula, pundak, lengan. Itu satu paket. Ya, kemudian di sini ini namanya tulang selangka ya. Tulang selangka di bawahnya persis itu ada titik LU1 atau lang. Lang itu apa?
Paru-paru. Kita pijit dengan 3 jari, tekan. Nah ini biasanya saya menyebutnya titik lelah. Kenapa titik lelah? Karena orang lelah pasti kekurangan oksigen, iya kan? Nah ketika oksigennya itu ditingkatkan, apa yang terjadi? Ya, kelelahannya akan terobati. Nah diputar berlawanan dengan kaki tunjang, ya. Nah kemudian ambil sikunya diambil, tangannya diangkat ke atas, angkat ke atas, putar. Nah putarannya disejajarkan dengan telinga, ya. Kemudian kita gilas bagian dalam. Nah tadi kan bagian luar, nah sekarang bagian dalamnya, ya, supaya ketegangan otot itu terurai. Setelah itu sudah luar dan dalam. Nah, kita pindah ke ini mutiara 2 ya. Posisi duduk kita mutiara 2. Kemudian kita pindah ke merak emas. Merak emas ya. Sudah perhatikan ke mutiara 1 dulu. Mutiara 1. Nah, baru kita pindah ke merak emas. Nah, baru setelah kita relaksasi dulu pasangannya ya, dari pundak sama lengan. Nah, sekarang baru kebalikan. Tarik 1, 2, 3. Jadi berpindah-pindah ya tempatnya. 1, 2, 3 sini. 1, 2, 3. How you feel, sir? You feel nice? Feel like? Tak payah banyak kuat lah. Banyak kuat tak payah. Bagus ya, enak. Ya. Jadi 3 kali. 1, 2, 3. Nah lebih dari 3 berapa ongkosnya? Apa 2 ringgit? Itu dia ya. $10. Oke, kemudian turun ke sini. Nah kita pindah ke dadali. Nah dadali angkat. Berarti gerakannya kuat. Ya, tinggal kita angkat ke depan. 1, 2, 3. Lihat tangan saya berpindah-pindah ya, dari sini ke sini. Ya, bagi 3. Ketiak, kemudian tengah, kemudian siku. Nah, kemudian dibalik lagi. 1, 2, 3. Nah, kemudian dibalik ke bawah. Nah, sekarang berlawanan. Sepanjang rusuk kita pijat dengan tangan, tapi dorongan tetap ke atas. Nah, 1, 2, 3. Nah, lagi dari bawah. 1, 2, 3. Oke, kalau sudah, kemudian kita simpan ke samping ya, dengan 2 tangan. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Dan simpan ke depan. Nah, kita simpan ke depan, kita balik lagi ke mutiara 2. Nah, mutiara 2 lewat bawah ketiak, pegang pundaknya, kemudian kita gunakan tangan. Tadi pakai kaki ya, sekarang diulang lagi pakai tangan. 1, 2, 3. Nanti gerakan-gerakan ini akan kita ulang lagi di sesi 3 ya, dengan cara yang lebih kencang ya. Jadi sesi 2 ini untuk lumbar skapula, tapi kadarnya masih sifatnya stimulan atau ringan ya, tapi nanti dikencenginnya di sesi 3. Oke, kemudian kita menghadap ke pasien ya, mutiara 1, pusat. Nah, di daerah ujung ya, daerah ujung badan itu, ini kan ujung badan ya. Nah, kalau ini sini sama depan itu bukan ujung. Jadi ujungnya adalah sini. Nah, daerah ujung badan, ujung tangan dan kaki itu ada yang mengatakan di sana tempat berkumpulnya sampah-sampah elektromagnetik. Di sesuatu yang sifatnya kayak listrik gitu ya, itu akan terkumpulnya di ujung, maka diusap kemudian dibuang. Batasan sudah satu sini. Abe. Sini saya. 2 ringgit. Tangkap baru lempar sama mas. Nah, di sini ya. Jadi kalau orang rukyah ini senang kalau ada gerakan kayak gitu. Menghilangkan sesuatu Ya, dari dalam. menghilangkan sesuatu dengan cara mengusap itu memang Gila. ada sesuatu yang walaupun itu bukan jin ya, bukan jin, tapi sesuatu yang alami ada di tubuh kita ya, sesuatu yang ada itu kan nggak harus kelihatan gitu. Nah, tapi bisa dirasakan. Makanya usapan begini walaupun sederhana tapi rasanya ada gitu ya. Nah, kemudian sini ini tulang belakang ya. Nah, tulang belakang ini ada namanya spinal elektral. Kalau nama ototnya itu
menjulur dari sini sampai sini. Ini spinal elektral, panjang sekali. Ada 3 lapis. Nah, ini kita tekan ke bawah, ya. Tekanannya dengan jempol. Kenapa ditekan ke bawah? Karena setiap pergeseran ruas vertebra itu mempengaruhi spinal elektral sehingga dia jadi tegak. Ya, dia pinggul kaki melangkah itu tenaga dari sini. Tapi dia harus diimbangi oleh tangan. Coba kita kalau jalan tangannya gerak nggak? Gerak. Nah itu sambungannya sini. Ya kalau ininya tegang maka gerak jadi nggak maksimal. Ya jadi tidak melulu jalan itu harus pakai kaki gitu kan. Tapi ada otot di sini yang juga mempengaruhi jalan. Ya, oke. Terus sampai ke belikat. Nah, sampai belikat sini. Tekan. Boleh juga kalau badan kita agak diangkat, ya supaya tenaganya lebih kuat. Ya. Nah, kalau sudah sampai belikat, ini mau ke sini hati-hati. Ini ongkosnya 200.000. Ya. Sakit ya? Ke atas? Enggak. Nah, Enak ya maksudnya. jadi nambah 200 ringgit. Nah, ini lagi. Kalau nambah berarti enak ya. Ya, kalau trayek normalnya sampai sini. Oh, berarti bonus ke sini. Iya, kasih bonus saja. Saya mau bonus ke sini. Tambah $5. Nah, boleh. Jadi kalau terutama kalau badan pasiennya gede ya, badan kita disesuaikan supaya kekuatannya itu lebih maksimal. Nah, setelah itu tepuk. Nah, tepukan-tepukan ringan itu kan untuk membuka sumbatan yang ada di permukaan. Jadi kalau kapiler itu Pak, jaraknya cuma 5 mikron dari kulit, nepuknya nggak usah kenceng-kenceng. Nah, pelan saja. Ya. Oke, kemudian kita ke bawah lagi, ya, ke bawah. Buka kakinya. Nah, merak emas lagi. Merak emas di pinggul sini. Nah, kalau tadi ke skapula, sekarang ke pelvis lagi, ya. Ambil 1 2. Dan yang dipegang lutut. Nah, kalau kita tangannya di lutut, ini nariknya nggak berat. Ya, kalau tangan kita di sini, ini berat. Ya, jadi berat kaki ini benar-benar terasa. Tapi kalau ini kunci, ya, tarik. 1, lepas, pindah ke bawah. 2, pindah lagi ke bawah. 3. Nah, lagi. 1, naik. 2, naik lagi. 3. Ya, seperti ini. Atau kalau mau lebih kencang pakai 2 tangan boleh. Ya. Nggak nampak maksudnya. Nah, pakai 2 tangan. Nah, setelah itu boleh ditepuk lagi di sekitar paha ya. Ditepuk, kemudian perhatikan gerakan ini. Jadi ini perpindahan langsung dari merak emas ke dada limanting. Ya, dari merak emas ke dada limanting itu cuma menggerakkan lutut sama kaki belakang, lutut depan. Nah, perhatikan. Nah, jadi langsung ke dada limanting. Ya, kita dorong sini. Nah, licin ya. Oke. Nah, tekan di ini belakang lutut. Kita tekan 1 kali saja. 1, kemudian turun ke mutiara 1. Nah, mutiara 1 simpan ke bawah. Nah, baru kita mainkan bases. Bases itu untuk organ dalam ya. Kita pakainya jempol terus. Nah, sini jantung. Ya, mau tahu titik jantung itu pakainya jari tengah. Jatuhkan jari tengah set. Nah, di mana dia jatuh? Nah, di sini titik jantung. Nah, kita sudah dapat. Nah, ke atas sini ini PC ya. PC apa? Perikardium. Nah, ini tegang sekali nih. Ya. Nah, capek. You feel tired? No. Very good. Oh, very good ya. Nah, Oke. Nah, ini banyak bagus. bagus ya. Oke. Kemudian kita balik supaya nggak gosong ya kalau di sini terus. Nah, ini dibenerin dulu. Nah, biasanya ini bergeser ya. Oke, kita mulai dari heku. Kalau dari ini jantung, sininya apa? Usus besar ya. Usus besar. Nah, sini. Nah, jadi kalau jempol yang kita gunakan berarti yang kita stimulasi adalah bases atau kalau akupunktur bilang apa?
meridian ya. Meridian. Jadi kalau PTB kita sudah mulai membiasakan menggunakan kata bases. Jadi ketika dengar kata meridian itu mindsetnya langsung nyambung ya dengan akupunktur. Iya kan? Nyambung. Ya. Tapi kalau kita mulai sesuatu yang baru, jadi kita bikin jalur baru kan. Nah, kita sebut bases, maka mindsetnya adalah PTB gitu. Oke. Kata sandi. Ya, kata sandinya bases ya. Kemudian ini karpal. Karpal itu tangan. Kalau kaki apa? Tarsa. Kalau tangan itu karpal. Ya. Jadi karpal itu keseluruhannya yang membentuk telapak tangan. Nah, ini caranya kita jepit jari manis sama jari telunjuk. Nah, kemudian ada sisa 2 jari kita di luar itu kita pakai untuk nekuk ke bawah. Nah, maka kerasanya di sini akan manteng gitu ya, ketarik. Nah, ketarik itu seperti yang kita jelaskan kemarin, dia menstimulasi ya otot untuk apa? Mencari kontur alaminya dia. Nah, kita bantu dengan pijatan jempol. Ya. Jempol-jempol ini juga selain apa namanya? Merangsang otot untuk menemukan posisi kontur fitrahnya, ini juga untuk merangsang pembuluh darah apa? Membersihkan. Ya, membersihkan pembuluh darah. Oke, kemudian kita buka. Nah, bukanya pakai estetika ya. Dari sini buka, tekuk. Ya, diputar. Nah, jadi kelihatannya bagus gitu. Nah, kelihatannya indah. Kalau misalkan mau begini juga boleh sebenarnya, ya. Tapi ya nggak cantik. Jadi manusia itu makhluk yang suka seni kan, kayak ini ada gambar itu kan. Ya. Nah, itu secara alami. Nah, kemudian baru. Nah, kita spesifikkan. Kalau tadi umum ya, karpal semuanya. Kalau sekarang jari, khusus jari. Secara khusus. Ya, sekarang khusus ke jari. 1, 2, 3. Nah, kemudian Langsung merah kan? Ya, Semuanya. ini merah itu aliran darahnya sudah Iya, berjalan. mulai masuk ke sana. Oh. Ini closing. Ya, ketarik ya. Nah, kita pijat-pijat lagi dengan tangan ya, kemudian tarik. Set. Nah, baru kita masuk ke persendian. Nah, ya, jadi sendi yang ada di apa namanya siku ini kita perbaiki ya dengan cara yang tidak harus menguras tenaga ya, cukup dengan gerakannya ringan saja. Jadi diputar keluar, dorong ke atas, sudah selesai. Nah, gitu. Nah, ini kalau ada pergeseran sendi akan terstimulasi untuk masuk ke posisi fitrah. Oke, ini selesai sesi 2 di bagian kanan ya. Kemudian kita masuk lagi bagian kiri. Gerakannya sama. Jadi sebetulnya kalau kita sudah $50. Ke pasien. ya, satu pasien. Oke. Nah, ya, jadi kita ambil pinggul sama pundaknya. Kemudian kita hentak sedikit dengan berat badan. Jadi dulu kalau saya belajar pakainya tangan gitu. Jadi tangan gitu. Nah, sekarang setelah kita uraikan tadi, ternyata tidak harus membutuhkan tenaga segitunya gitu. Ya, artinya nanti kalau tenaga kita bisa dihemat, bisa kita bagi-bagi ke banyak pasien. Iya kan? Nah, daripada misalkan 10 energi untuk satu pasien kan, kita bisa bagi 10 energi itu untuk 10 pasien gitu. Nah, oke. Nah ya, kemudian ambil tangannya. Ya. Setelah itu scapula. Nah, kita mulai lagi dengan apa namanya? Gerakan stimulan yang sifatnya ringan tapi mengena. Dua ya, ini tegang juga nih ototnya. Nah, nggak pernah dipijat ya, kurang pijat. Atau mungkin pijatnya masih kebanyakan pijat apa? Refleksi. Enggak, Refleksi yang biasa. yang apa namanya pakai minyak gitu ya. Nah, itu pijat limfatik sebetulnya. Ya, limfanya banyak dipijat tapi ototnya enggak. Otot sama tulang, sendi, ligamen itu masih enggak. Jadi kalau pakai minyak itu hanya ke limfa sama pembuluh darah kapiler di permukaan, ya. Karena ditekan sekuat apapun dia akan bergeser, gitu. Ya.
maka di tekanan yang kadarnya segitu, organ yang terstimulasi itu juga di organ yang sifatnya dangkal. Ya, yang dangkal itu limfa, nodus sama kapiler gitu. Tapi ke bawahnya, ke otot dan lain sebagainya itu belum kena. Kalaupun kena tidak maksimal gitu. Oke. Bentar ya. Lagi lanjut. 1 2 3. Oke, kalau sudah kita ambil lagi sikunya, putar ke atas ya. Nah, simpan di leher. Bilas lagi bagian dalamnya ya. Jadi kata kuncinya PTB itu kalau cepatnya cukup, kalau lamanya lebih baik gitu ya. Jadi kalau 10 menit per sesi itu cukup, tapi kalau mau dibikin 15 menit per sesi itu lebih baik gitu ya. Oke. Semua pasien harus sesi 1 sampai 4? Enggak ya. Jadi nanti kalau kita mau ngambil di sesi 2-nya saja boleh ya, sesi 3-nya saja juga nggak apa-apa. Terus Ustadz ada indikasinya pasien ini sakit apa, harus sesi yang berapa gitu, ada nggak? Ada. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan bisa. Ya. Sakit apanya, berapa? Itu udah pernah saya share di grup kalau nggak salah. Iya, Ada ya. Iya. Nah, ada. Nanti barangkali Bunda baru masuk ya grupnya. Jadi Nanti bisa lagi ya? di share lagi ya yang baru. Lanjut. Ini kalau sudah menguasai urutan-urutannya itu satu sesi bisa dilakukan dengan cepat gitu, dan itu tidak banyak menguras tenaga. Nah, ini sudah mau selesai lagi ya. Ya. Nggak ada gitu. Ya, Nen. Ya, oh. Ini Pak Selamat ini sering begini Pak. Nah, Ngelus-ngelus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Oh, paling seneng perukiah itu paling seneng musab-musab ya. Iya. Bisa jadi itu secara anatomi fisiologisnya dia adalah sampah elektromagnetik, tapi di sisi lain juga bisa menjadi sarang, ya kan, sesuatu yang menyukai hal-hal yang kotor itu. Makanya sebetulnya pemijatan dengan rukyah itu nyambung nggak kira-kira? Nyambung. Iya kan, karena Itu paket. tempat-tempat yang biasa disukai oleh jin itu dibersihkan sama pijat gitu kan. Tarik nafas terus. Tarik nafas ya. Nanti habis ini testimoni di bahasa Inggris ya. Saya mau wawancara dia dengan bahasa Inggris. Nanti direkam. Nah, nanti testimoninya kita share. Nanti ya. Dibalik. kira-kira Ustaz umur beliau sekitar berapa Ustaz kalau Ustaz? Umur. Iya, umurnya klien. Oh, what's your age? Kira-kira 62 lah. Masya Allah Ustaz ya. 62 tapi kelihatannya muda ya. Iya. Seperti 26. Awet muda. Ya. Jadi suka daun muda nih. Iya. Yang ngomong itu Ustaz suka dong. Biasanya ayam itu yang berkotek itu yang betul. Kalau kayak gitu nggak ada yang ketawa, gitu. Harus dipancing. Gitu. Kalau nggak dipancing nggak hidup. Nah, itu. Buat 3 kali. Oke, sudah. Sekarang kita fokus ke atas. Nah,
untuk pilotnya. Oke, ini sudah selesai sesi 2. Iya, cepat. Yang paling panjang itu sesi 1. Yang paling panjang sesi 1. Nanti yang paling pendek sesi 2, sesi 3. Ya, paling pendek sesi 3. Alhamdulillah. Oke. Selesai ya. I finish for session 2. Okay. I want to have little interview. Okay. Nah, ini menghadap ke sana ya. Kita ngobrol sebentar.